Di awal film, dijelaskan bahwa film ini dibuat di hutan Amazon berdasarkan kejadian nyata dan tokoh yang sebenarnya. Selanjutnya diperlihatkan satu keluarga yang saat itu baru saja pindah ke Brazil karena urusan pekerjaan. Wanita bernama Jean nampak menggandeng dua anaknya yang bernama Tommy dan Heather. Mereka pun pergi ke apartemen yang telah mereka sewa, di mana di dalam sana ayah mereka telah menunggu. Ayah mereka yang bernama Bill langsung mengajak mereka bermain di jendela apartemen. Diketahui bahwa Bill adalah seorang insinyur ahli pembangunan bendungan dan sekarang dia memiliki proyek baru di hutan Amazon. Selanjutnya Tommy bermain-main dengan teropongnya sambil bertanya di mana Bill bekerja. Bill mengatakan bahwa dia bekerja di kawasan hutan yang jauh di seberang sungai, membuat Tommy penasaran dan ingin ke sana. Esok harinya, Bill mengajak anak dan istrinya pergi ke tempat proyek bendungan tersebut sekaligus mengajak keluarganya piknik di tepi hutan Amazon. Dengan mobilnya, mereka melewati hutan yang lebat dan masuk jauh ke dalam hutan. Setelah sampai, Bill melihat banyak alat berat yang sedang melakukan pembabatan lahan sambil menyingkirkan pepohonan. Bill turun dan langsung disambut baik oleh rekan kerjanya yang merupakan salah satu mandor proyek. Rekannya itu melapor bahwa dia telah meratakan 10 hektar tanah. Namun, mereka masih memerlukan proses panjang karena banyak pepohonan besar yang harus dipindahkan. Tommy menjadi ketakutan dan bertanya mengapa pepohonan itu dirobohkan. Lalu, Bill menjawab bahwa pohon-pohon itu bisa tumbuh kembali. Bill berlanjut mengajak anak-anaknya sarapan. Lalu, Bill memberitahu istrinya bahwa semua wilayah ini akan dirubah menjadi kota, bandara, dan bendungan. Yang intinya, proyeknya sangat besar. Di tengah keduanya ngobrol, Tommy lepas dari pengawasan orang tuanya. Lalu, dia pergi sendirian ke arah hutan untuk mengejar seekor semut. Setelah sampai di semak-semak, Tommy melihat dua pria misterius yang nampak bersembunyi di balik daun sambil menyentuh wajahnya. Tommy yang ketakutan langsung lari ke ayahnya dan memberitahunya bahwa ada orang di dalam sana. Karena tak percaya, Bill dan Tommy pergi ke arah hutan untuk melihatnya bersama. Namun, saat sampai ke tempat sebelumnya, orang-orang itu menghilang. Bill menganggap bahwa Tommy mungkin sedang bercanda. Bill mengajak Tommy keluar hutan. Lalu, Bill berjalan mendahului Tommy. Saat dia memanggil Tommy untuk bermain di sungai, Tommy tak merespon. Bill yang panik kembali masuk ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba, sebuah anak panah menancap ke pohon di depan Bill. Sontak, dia pun panik, menyadari kalau Tommy telah menghilang dan diculik. Bill berteriak ke istrinya, meminta istrinya agar segera mencari bantuan untuk mencari Tommy. Para pekerja dikumpulkan untuk membantu Bill mencari Tommy, tapi sayangnya tidak membuahkan hasil. Banyak dari mereka takut, mengingat hutan itu terkenal liar dan banyak sekali hewan-hewan beracun. 10 tahun kemudian, bendungan yang mereka bangun hampir selesai. Namun selama itu, Tommy belum juga ditemukan. Setiap ada waktu luang, Bill selalu berusaha mencari Tommy di hutan Amazon. Ketika itu, Bill menemui teman lamanya yang bernama Warner. Warner adalah seorang jurnalis yang memiliki banyak informasi tentang sosial budaya setempat. Keduanya langsung pergi ke panti asuhan untuk menjemput istri Bill, yang ketika itu sedang membagikan bantuan kepada 2 juta anak-anak terlantar. Dengan cara itu, istrinya tersebut berharap bahwa dia bisa menemukan Tommy. Bill dan istrinya, yakni Jean, pergi ke rumah Warner untuk berdiskusi mengenai tempat-tempat terpencil di kawasan hutan. Warner mengatakan bahwa masih ada 2 suku di dalam hutan yang tak pernah keluar dari tempatnya, sering dijuluki sebagai suku tak kasat mata. Panah yang mereka ambil 10 tahun lalu juga menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan suku tersebut. Mendengar itu, Jean langsung menyuruh tim pencarian untuk pergi ke sana. Namun, Warner menyarankan untuk menunda pencarian karena suku itu sangat sensitif dan banyak orang yang tak bisa kembali dari sana. Walaupun setelah mendengar penjelasan itu, Jean tetap memaksa mereka untuk segera pergi mencarinya. Di hari berikutnya, Bill dan Warner pergi ke hutan Amazon untuk melanjutkan pencarian. Mereka menaiki kapal melewati sungai-sungai yang besar. Selanjutnya, mereka tiba di pinggiran sungai, tempat suku setempat berada. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari informasi tentang lokasi suku tak kasat mata berada. Bill disambut oleh temannya yang merupakan seorang pengajar sekaligus penutur bahasa di suku itu. Bill langsung menghampiri kepala suku tersebut dan menunjukkan anak panah yang dia simpan 10 tahun lalu. Bill bertanya, di mana pemilik anak panah itu berada? Lalu, kepala suku tersebut mengatakan bahwa anak panah itu milik suku tak kasat mata yang lokasinya tak pernah diketahui oleh siapapun. Jawaban itu membuat Bill semakin pusing karena dia tak kunjung menemukan informasi tentangnya.
Di dalam hutan Amazon, dua orang suku tak kasat mata nampak sedang berburu. Ternyata mereka adalah Tommy yang telah tumbuh remaja bersama dengan kepala suku tak kasat mata. Diperlihatkan bahwa selama ini Tommy telah dirawat oleh kepala suku, di mana dia mengangkat Tommy sebagai putranya. Selama itu, Tommy diajari berbagai cara berburu, berperang, dan lain-lain. Ketika mereka berdua akan kembali ke rumah, mereka mendengar suara burung rangkong yang merupakan tanda bahaya bagi suku. Setelah mereka melihat ke sungai, ternyata ada suku lain yang mendekat, yang mereka juluki sebagai suku buas. Tommy dan kepala suku langsung berlari menuju kediaman mereka dan langsung mengumpulkan para lelaki untuk bersiap berperang melawan suku buas yang sudah semakin mendekati wilayah mereka. Suku buas adalah suku kanibal yang selalu memburu suku tak kasat mata. Kepala suku kemudian menyuruh satu orangnya untuk menyintai dan berjaga di atas pohon, sementara Tommy dan temannya pergi ke air terjun sungai untuk mandi. Ketika sedang mandi di sungai, para gadis menatap Tommy dari kejauhan. Di sini, Tommy mendadak jatuh hati dengan seorang gadis bernama Kachiri. Ketika Tommy sedang menggoda Kachiri, kepala suku datang memergokinya, sehingga membuatnya marah. Kepala suku mengatakan bahwa Tommy masih bocah ingusan. Tapi, karena dia melihat Tommy yang mulai tertarik kepada wanita, kepala suku memutuskan untuk melakukan ritual pendewasaan. Kepala suku juga mengatakan bahwa mereka harus pindah dari wilayah ini. Tommy langsung dibawa ke hutan dan dikelilingi oleh para tetua suku. Di sana, dia dilumuri oleh cairan yang dapat mengundang semut hutan. Semut itu langsung menyerbu tubuh Tommy, dan tugas Tommy adalah menahan rasa sakit selama sehari jika ingin lolos menjadi dewasa. Hingga esoknya, Tommy berhasil bertahan. Lalu, para tetua langsung menyambut keberhasilan Tommy dengan gembira. Di lain sisi, Bill dan Warner nekat menjelajahi hutan berdua demi mencari Tommy. Mereka menaiki kapal dan singgah di pinggir air terjun. Saat menyeberangi sungai, Bill menemukan perangkap ikan yang sepertinya dipasang oleh suku setempat. Karena penemuan itu, mereka berdua menjadi yakin bahwa wilayah itu didiami oleh suku pedalaman, sehingga mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Kembali ke suku tak kasat mata, Tommy melanjutkan ritualnya, di mana ritual ini dijuluki sebagai ritual penerawangan. Dia duduk di tengah kerumunan, lalu kepala suku menyuruhnya untuk menghirup asap keramat. Tak lama kemudian, Tommy langsung kejang dan kesurupan. Seekor elang datang mendekat, lalu secara ajaib Tommy bisa melihat melalui mata elang tersebut. Elang itu terbang dan pergi menuju air terjun di sungai yang sebelumnya menjadi tempat tinggal suku ini sebelum suku buas datang. Di dalam sungai itu, elang tersebut melihat batu hijau, batu yang membuat para suku menjadi tak kasat mata. Beberapa saat kemudian, Tommy langsung tersadar. Lalu, ia memberitahu kepala suku bahwa dia melihat batu tersebut di sungai sebelumnya. Di sini kepala suku menjelaskan bahwa batu keramat yang mereka miliki sekarang hanya tersisa sedikit. Jadi, tugas Tommy selanjutnya adalah mengambil batu tersebut ke sungai. Esoknya, Tommy langsung berangkat sendirian, menyusuri hutan untuk mengambil batu keramat tersebut. Dia sempat bertemu wanita idamannya, namun Tommy hanya berpamit dan langsung pergi melanjutkan perjalanan. Malam harinya, Warner dan Bill nekat menyalakan suar untuk memancing suku itu keluar. Tanpa diduga, puluhan orang telah mengepung keduanya, yang ternyata mereka adalah suku buas yang kanibal. Bill sempat melawan dengan menodongkan senapannya, namun akhirnya mereka ditangkap. Bill dan Warner langsung dibawa oleh suku tersebut jauh ke tengah hutan. Sampai di sana, keduanya dibawa ke hadapan kepala suku buas. Lalu Bill mencoba berbicara dengan kepala suku tersebut. Bill langsung menunjukkan anak panah yang dia bawa, berharap dia memberitahu di mana keberadaan Tommy. Namun alih-alih memberitahu, suku tersebut malah menganggap Bill sebagai bagian dari suku tak kasat mata. Kepala suku mengatakan bahwa dagingnya pasti enak untuk dimakan. Menyadari kalau suku buas adalah kanibal, Bill langsung menodongkan senjatanya ke arah mereka. Salah satu suku menyerang, lalu Bill secara spontan menembaknya. Kepala suku tercengang melihat senjata Bill. Lalu dia memberi kesempatan kepada Bill untuk pergi menjauh sebelum fajar tiba. Sebagai jaminan, Warner harus diserahkan sebagai santapan mereka. Bill setuju dan secara perlahan pergi meninggalkan Warner. Warner berakhir menjadi sarapan, sementara Bill terus berlari sebelum suku-suku itu memburunya lagi. Fajar pun tiba, lalu para suku buas mulai berlari melakukan perburuan. Sementara itu Bill terus berputar-putar di hutan karena kurangnya pengalaman. Pada saat yang sama, Tommy sampai di air terjun untuk mencari batu keramat tersebut.
Di hutan, Bill menemukan sungai kecil, menandakan bahwa dia telah sampai di dekat air terjun. Namun sayangnya, suku bias juga sampai di sana dan mulai memanah Bill. Untungnya panah itu mengenai tasnya, sehingga Bill langsung melepasnya dan memulai serangan balasan. Melihat Bill yang mengokang senjata, suku tersebut pergi, lalu Bill berlanjut melarikan diri. Namun saat berbalik, Bill terperosok ke dalam jurang. Untungnya banyak ranting di sana, sehingga dia bisa memegang kayu itu untuk menahan tubuhnya. Bill jatuh ke sungai dengan aman, lalu dia mulai menembakkan senapannya untuk memancing suku itu keluar. Di tempat yang sama, Tommy memantau Bill dari jauh dan bersiap menyerang siapapun. Namun, saat melihat wajahnya, Tommy langsung terkejut, menyadari bahwa pria itu selalu ada di ingatannya. Begitupun dengan Bill, dia juga tercengang melihat putranya yang masih sehat. Saat mereka saling memandang, tiba-tiba sebuah anak panah dari suku buas menancap ke lengan Bill. Tommy langsung melindungi Bill dan menyerang balik mereka semua. Dia segera mencabut anak panah itu, lalu membawa Bill pergi dari sana. Sepanjang perjalanan, mereka bertarung dengan gerombolan suku buas. Mereka berdua sempat terdesak dan memutuskan menghanyutkan diri ke air terjun. Untungnya, suku buas tak berani menyeberangi air, sehingga Bill dan Tommy bisa lolos. Setelah situasi aman, mereka berdua singgah di pinggir sungai. Lalu Bill mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Tommy masih tidak yakin karena dia hanya mengingatnya sebagai Daddy. Bill kemudian mengatakan bahwa ibunya merindukannya. Namun sesaat kemudian, Bill pingsan. Tommy bergegas membawa Bill ke kediaman sukunya. Sampai di sana, Tommy mengatakan ke kepala suku kalau dia mendapatkan batu keramat yang banyak dan berhasil membunuh 5 orang suku buas. Tommy juga mengatakan kalau dia membawa orang yang sering dia ceritakan yang ada di dalam mimpinya. Beberapa orang yang ikut menculik Tommy di masa lalu juga masih mengenali Bill, dan suku-suku di sana mengenali Bill sebagai Daddy. Bill mengalami demam tinggi akibat luka yang dideritanya. Tommy meminta kepada kepala suku untuk mengobati Bill. Kemudian, kepala suku melakukan ritual pengobatan untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh Bill. Malam harinya ketika terbangun, Bill melihat kepala suku ada di dekatnya. Bill yang sedikit mengerti mengenai bahasa Indian bertanya kenapa dulu mereka menculik putranya. Kepala suku mengatakan ketika dia sedang berburu, dia bertemu dengan Tommy. Sebenarnya, para suku ingin menyerangnya. Tapi setelah Tommy tersenyum kepadanya, dia menjadi tidak tega membunuhnya. Walau Tommy adalah anak manusia rayap. Tommy bertanya kenapa mereka disebut manusia rayap. Kepala suku menjelaskan bahwa mereka disebut rayap karena manusia itu hobi mengeruk dan melahap semua pepohonan, sama seperti rayap. Di hari berikutnya, kondisi Bill masih lemas. Namun para wanita suku dengan baik hati terus merawatnya dengan baik. Tommy datang kepada kepala suku dan minta izin untuk melamar Kachiri. Kepala suku setuju, lalu dia memberikan tongkat adat sebagai simbol pelamaran. Tommy dengan gembira datang ke rumah Kachiri dan menemui orang tuanya. Mereka menyambut Tommy dengan baik dan menerima lamarannya. Lalu selanjutnya, Tommy melakukan ritual terakhir, yakni memukul kekasihnya itu sampai pingsan. Tommy langsung memukul Kachiri. Lalu, setelah dia pingsan, ia langsung membawanya ke tengah hutan untuk berkencan. Di sisi lain, suku buas menemui para mafia tanah di markasnya. Mereka membawa senapan milik Bill yang sebelumnya tertinggal, lalu minta diajarkan menggunakan senjata itu. Setelah para mafia mengajari mereka, kepala suku buas meminta barter peluru dengan kulit jagung yang mereka bawa. Tapi, bos mafia tanah itu menolaknya. Bos mengatakan kepada suku buas dengan bahasa isyarat, jika mereka ingin mendapatkan peluru, mereka harus membawakan banyak gadis suku pedalaman. Kepala suku buas pun setuju, dan bos mafia memberikan suku banyak peluru untuk berburu gadis suku pedalaman. Di rumah suku, Bill terbangun karena dikejutkan dengan wanita di sampingnya. Wanita itu nampak melayani Bill, lalu dia mengatakan bahwa dia miliknya. Wanita itu juga menunjukkan bahwa Tommy telah memiliki istri sama seperti mereka berdua. Bill yang bingung bertanya kepada kepala suku apa yang sebenarnya terjadi. Kepala suku pun menjelaskan bahwa gadis itu dia hadiahkan untuknya dan akan setia melayaninya. Selanjutnya mereka mandi di sungai. Bill yang tak tahan langsung mengajak Tommy untuk pulang. Namun Tommy menolaknya. Bill kemudian marah dengan kepala suku, menganggap kalau kepala suku sudah mengambil Tommy darinya. Tommy mencoba menenangkan Bill sambil mengatakan bahwa semuanya sudah lama berlalu. Tommy mengaku kalau tempat ini kini sudah menjadi rumahnya dan akan menjadi rumah untuk anak-anaknya nanti. Kepala suku kemudian menyarankan mereka untuk pergi berburu daripada mempersoalkan hal tersebut. Ditambah lagi, mereka harus mempersiapkan pesta pernikahan Tommy dan Kachiri. Jadi, mereka harus cepat. Monggo.
Tommy memilih untuk melanjutkan berburu, meninggalkan Bill sendirian bersama para wanita. Saat malam tiba, Tommy bertanya mengapa Bill begitu sedih, padahal ini seharusnya momen yang sangat bahagia untuknya. Bill pun mengatakan bahwa dia butuh 10 tahun untuk mencarinya, sampai ia menemukan putranya itu dalam kondisi seperti ini. Tommy menjawab bahwa itu luar biasa. Lalu, dia menyarankan Bill untuk ikut berpesta daripada bersedih. Setelah pesta selesai, Bill bertatap muka dengan Tommy. Lalu, Bill berkata bahwa dia harus pulang. Kepala suku menyayangkan hal itu, mengingat sang kepala suku telah memberinya penghormatan sebagai seorang kesatria. Walaupun kepala suku telah berbicara dengan sopan, Bill tetap tak terima karena putranya telah direnggut. Kepala suku memberinya nasihat bahwa sikapnya itu justru akan membuat Tommy menjauh darinya. Lalu, dia menyarankan Bill untuk membersihkan hati melalui ritual menghirup asap. Tommy langsung mengambil congklang itu dan menyuruh Bill untuk menghirupnya. Lalu, setelah menghirup asap, Bill langsung kejang dan pingsan. Setelah sadar, Bill terkejut sudah berada di pinggiran hutan di area proyeknya. Ternyata, Tommy dan kepala suku telah membawanya kembali ke asalnya sesuai permintaannya. Bill berlanjut pergi kembali ke proyeknya, sementara Tommy dan kepala suku khawatir karena manusia rayap itu semakin menggerogoti tempat tinggal mereka. Ketika Tommy dan yang lainnya akan kembali ke rumah suku, dari kejauhan mereka melihat kebakaran di wilayah kediaman mereka. Kepala suku bergegas berlari menghampirinya. Lalu, mereka melihat mayat yang bergeletakan dan rumah-rumah yang hangus terbakar. Tommy melihat istri kepala suku yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri tewas tergeletak. Tommy melihat bahwa luka itu bukan karena tombak biasa, melainkan senjata senapan yang mirip seperti milik Bill. Dia makin marah setelah menyadari bahwa para gadis diculik, termasuk istri Tommy sendiri. Malam harinya, mereka mengkremasi mayat-mayat itu. Lalu esoknya, kepala suku mengajari Tommy soal kematian seseorang. Kepala suku menjelaskan bahwa abu mayat harus dihancurkan dan dimasukkan ke dalam patung keramat. Mereka juga percaya bahwa dengan meminum air abu tersebut, maka mereka akan mendapatkan kekuatan dari pendahulu-pendahulu mereka. Di sini, para pria berbaris dan mulai meminumnya. Ini adalah pertanda bahwa suku ini akan melakukan serangan balasan terhadap musuh. Mereka pun berangkat dan mulai melacak jejak-jejak kaki di area hutan. Sementara itu, ternyata para gadis diculik oleh suku Buas. Lalu, mereka menyerahkan para wanita itu ke bos mafia tanah sesuai perjanjian sebelumnya. Pada saat yang sama, Tommy dan lainnya sampai di wilayah Prambahan. Di sana, mereka terkejut melihat markas suku Buas yang sudah diratakan oleh bulldozer. Hal ini membuat kepala suku menyadari bahwa inilah yang membuat suku itu mengusik wilayah mereka. Saat itu, Tommy melihat rombongan suku Buas yang membawa para gadis. Kemudian, mereka mulai mengikutinya. Sementara itu, suku Buas sampai di tempat hiburan para mafia tanah. Dan di sana, para pria hidung belang mulai memilih para gadis yang terlihat cantik. Malam harinya, saat para mafia tanah sedang pesta, kepala suku secara diam-diam menyuruh anak buahnya untuk memanjat tiang listrik agar bisa menyeberangi pagar markas itu. Tapi, saat memegang kabel, dia tiba-tiba terkena sengatan listrik dan tewas. Melihat itu, kepala suku langsung memerintahkan untuk mundur dan bersembunyi. Para mafia tanah keluar dan menemukan satu orang suku pedalaman yang sudah tewas. Karena khawatir, mereka pun menyuruh suku Buas untuk memburu suku Tak Kasat Mata yang diduga bersembunyi di tepi hutan. Tak lama setelah itu, suku Buas mengepung suku Tak Kasat Mata dan pertempuran pun terjadi di sana. Karena suku Buas menyerang dengan senjata api, pertempuran itu akhirnya menewaskan banyak orang suku Tak Kasat Mata, termasuk kepala suku. Keesokan harinya, Tommy meminta kelompok untuk membawa jasad kepala suku pulang. Sementara Tommy akan pergi keluar hutan menemui Bill untuk meminta bantuan. Tommy pergi bersama temannya, Joe. Sesampainya di tepi sungai, mereka melihat kota yang mereka yakini adalah desa tempat tinggal Bill. Selanjutnya, Tommy dan Joe mencuri perahu warga di tepi sungai untuk menyeberangi sungai. Sesampainya di pelabuhan, mereka dikejar oleh sekelompok pemuda setempat yang mabuk. Untungnya, mereka bertemu dengan seorang pria yang merupakan teman Bill yang dipanggil sebagai Zack. Melihat mereka berdua, Zack langsung membawa Tommy dan temannya bersembunyi di rumahnya. Di dalam rumah, Tommy dikenalkan dengan kedua putra Zack yang merupakan anggota dari suku kelelawar. Tommy meminta bantuan mereka untuk menemukan Bill.
Tapi karena Zack tidak memiliki alamat Bill, mereka kesulitan membantu Tommy. Tommy memutuskan melakukan ritual penerawangan dan berhasil menemukan apartemennya yang dulu. Tommy mendatangi apartemennya dan masuk dengan cara memanjat hingga akhirnya Tommy berhasil bertemu dengan ayah dan ibunya. Ibunya menangis memeluk Tommy yang sudah 10 tahun menghilang. Di sini Tommy meminta tolong kepada Bill karena telah terjadi penculikan terhadap sukunya. Lalu Bill setuju dan mengantar mereka ke lokasi mafia tanah. Malam harinya mereka mendatangi tempat hiburan para mafia tanah. Bill masuk ke tempat itu dan berpura-pura menyewa wanita penghibur. Bill melihat para gadis suku yang dipekerjakan menjadi pelayan di sana. Lalu, dia berbisik ke seorang gadis suku bahwa mereka akan diselamatkan. Pada saat yang sama, Tommy dan yang lainnya sudah berhasil menyusup masuk. Tommy melihat istrinya yang digoda oleh seorang pria, membuat Tommy marah dan membunuh pria itu. Dia langsung bergegas memanggil para wanita dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Sementara di dalam bar, Bill menembaki para pembajak hutan yang terlihat. Hingga akhirnya, mereka berhasil membawa keluar semua gadis. Mendengar suara tembakan, suku buas juga datang ke tempat tersebut. Pertempuran kembali terjadi, tapi kali ini kemenangan ada di pihak Tommy. Sampai akhirnya mereka berhasil memukul mundur suku buas. Keesokan harinya, sebelum berpisah, Bill mengatakan ke Tommy kalau bendungan yang ada di hutan itu adalah penyebab datangnya para mafia tanah. Di sini, Tommy mengatakan ke ayahnya bahwa dia akan menyuruh para katak untuk memanggil hujan lebat guna menghancurkan bendungan tersebut. Bill tak begitu percaya dengan ucapannya itu. Namun sebenarnya, Tommy tahu bahwa wilayah hutan ini akan terjadi banjir besar ketika hujan turun deras. Setelah perpisahan dengan Bill, Tommy kembali ke rumah suku dan diangkat menjadi kepala suku baru. Di sana, mereka melakukan ritual penerawangan, di mana Tommy melihat bahwa para katak telah bermunculan, menandakan bencana akan tiba. Hujan deras pun turun. Sementara itu di bendungan, Bill melihat sekelompok katak yang mulai bermunculan di jalanan. Bill teringat dengan apa yang dikatakan Tommy sebelumnya. Karena itulah, Bill langsung menemui atasannya dan meminta atasannya segera melakukan evakuasi para pekerja. Bill beralasan kalau perhitungannya mungkin salah dan banjir raksasa bisa menyapu mereka kapan saja. Mereka pun mengevakuasi semua pekerja melalui peringatan sirin. Di tengah evakuasi, Bill masuk ke gudang dan mengambil bahan peledak. Lalu, setelah itu, Bill memasang peledak itu di dekat bendungan. Ini adalah kesempatan Bill untuk menghancurkan proyek tersebut, yang tujuannya demi masa depan putranya. Ketika Bill akan meledakkan bendungan itu, remote detonatornya tidak bekerja. Tapi, tidak berselang lama, bendungan itu hancur diterpa banjir besar. Bill menjadi lega setelah melihat itu. Setidaknya, proyek tersebut tidak diperluas lagi dan sebisa mungkin dibatalkan. Di sungai, Tommy menjodohkan para pria suku kelelawar dengan para gadis sukunya untuk menambah keturunan. Tapi masih ada beberapa gadis yang belum mendapatkan pasangan, sehingga Kachiri menyuruh Tommy untuk menikahi mereka. Membuat Tommy tersenyum dan pada akhirnya setuju dengannya. Di akhir film, dijelaskan bahwa hutan Amazon telah dibabat 4.000 hektar per hari. 4 juta suku asli pernah tinggal di sana, dan sekarang hanya tersisa 120.000 manusia. Dan di sini, film pun berakhir.